Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergembira. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kemenangan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini sedikit saya sampaikan, ketika kita sedang puasa, kemudian kita sakit misalkan karena sudah menderita sakit asma, kita datang ke rumah sakit dan kemudian dinebu namanya. Dinebu, apakah itu membatalkan puasa? Pandangan ulama Syafi'iyah hal tersebut itu tafsir. Apakah ketika dinebu itu ada gelembung-gelembungnya di dalam alat itu atau tidak? Kalau ketika dinebu itu ada gelembung-gelembung yang diefek dari obat, maka puasanya batal. Tapi kalau hanya sebatas angin atau udara atau oksigen saja tanpa ada gelembung-gelembung yang diefekkan obat, maka puasanya itu tidak batal. Anjurannya jangan sampai menggunakan nebu jika bukan karena darurat. Kalau memang sakit karena itu darurat uzur, tidak masalah. Tapi tadi kembali kepada obatnya, apakah itu ada gelembung-gelembung yang diefekkan obat atau tidak. Kalau ada berarti batal, kalau tidak ada tidak batal, bisa dilanjutkan puasanya. Demikian pendapat yang disampaikan di dalam kitab Risalah Fisyah. Saya sampaikan langsung redaksinya, saya akan bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bukhah al-musta'malu lirrabwi hal yabtulu shaum nanduru idza kana hunaka zada yahruju minhu fa innahu yuftiru wa idza kana hawaan faqat fala yuftiru wala yasta'miluhu shaim illa li daruratin. Nah, itu yang menjadi landasannya di dalam kitab Risalah Fisyah halaman 21. Demikian permasalahan tentang nebu. Selanjutnya, ketika kita puasa, otomatis setiap orang itu pasti menelan ludah. Tiap hari, tiap detik mungkin itu menelan ludah. Termasuk saya sendiri tiap hari, tiap detik pastinya menelan ludah. Apakah itu membatalkan puasa? Tentu itu tidak membatalkan puasa. Cuman bisa dikatakan tidak membatalkan puasanya itu ada ketentuan, ada kriteria, ada syaratnya. Yang pertama, ludahnya itu harus murni ludah. Harus murni ludah. Yang kedua, ludahnya itu harus suci. Ludahnya itu harus suci. Dalam arti tidak tercampuri najis, tidak tercampuri darah misal. Tadi yang pertama harus murni, tidak tercampur dengan makanan misal, walaupun itu suci, tercampur dengan makanan. Yang kedua harus suci, sehingga kalau tercampur dengan najis seperti tercampur dengan darah maka batal kalau sampai tertelan. Yang ketiga, ludahnya itu asli dari sini, dari ludah asli dari perut kita. Perut kita memproduksi ludah sehingga sampai ke mulut. Produksi ludahnya itu di mulut, sehingga ludahnya itu masih di dalam mulutnya, itu tidak membatalkan puasa. Mafhumnya atau kebalikannya dari kriteria tadi, berarti kalau ludahnya itu tidak murni, sudah tercampur dengan makanan, sisa-sisa makanan, kemudian tertelan, maka batal. Yang kedua, kalau misalkan ludahnya itu tidak suci, dalam arti tercampur dengan najis seperti dengan darah misal, kemudian tertelan, maka puasanya batal. Yang ketiga, ludahnya itu masih berada di dalam mulut. Ketika ludahnya itu sudah keluar dari mulut, kemudian sudah keluar dari batasan bibir, kemudian ketelan, maka itu batal. Kalau masih ada di dalam mulut, itu tidak batal walaupun tertelan. Itu sebagai landasan di dalam Syafi'iyah, kitab Syafi'iyah Risalah Fisyah juga masalah menelan ludah. Jadi kriterianya ada 3.
ibtila'ur raik la yuqiru bi salasati syara'it, bahwa menelan ludah itu ada 3 syarat bisa dikatakan tidak batal. Yang pertama, ayyakuna khalisan ghairu muhtalitin bisyai'. Yang kedua, ayyakuna tahiran. Yang ketiga, ayyakuna min ma'danihi ay lam yahruj minal famni hatta lau ila syafatain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.